Itu abang mengusulkan itu bukan karena nggak suka atau benci kan sama Pak Purbaya ya? Saya nggak kenal. 1000% saya dukung. Waduh, ini mesti dicatat ini. Iyalah. Banyak orang nggak tahu bang, misalkan abang nggak suka sama Pak Purbaya soalnya. Iya itu kan gini, kita ini kan banyak sumbu pendek. Kita juga berharap Menteri Keuangan ini sukses. Karena kalau dia nggak sukses, hidup Mas Goib jadi goib, hidup saya jadi goib nanti. Curhat? Ya curhat lah. Bagaimana ini begini, bagaimana menghadapinya gitu. Ya kita tampung aja ceritanya. Orang terkenal juga berarti ya? Orang terkenal semua. Ya lihat aja daftar calling saya nanti. Terus saya lihat ya? Lihat aja nanti. Mungkin Mas Goib nggak suka, tapi saya dukung Amran. Memperjuangkan nama baik dia. Kenapa bang? Nah untuk urusan Pak Jokowi, beliau bisa tuntut pidana nih. Tentu kalau beliau mau menempuh soal pidana, beliau sudah yakin betul nih bahwa beliau bisa menangkan ini. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita, nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini, kalau nggak orangnya spesial nih, ya, kalau nggak ada yang orkestrasi, itu aja. Maksudnya abang ada bohirnya gitu? Ujung-ujungnya kemana, saya nggak tahu. Orang ini kan musuh Pak Jokowi juga pasti musuhin Gibran kan. Nilai harga dirinya, mungkin bukan nilai harga diri, nilai nama baik dia mungkin segitu gitu loh. Dulu saya juga nuntut media yang sama 64 miliar kok. Kenapa sampai sebegitunya Bang Hasan memperjuangkan nama baik? Karena itu cerita dari awal sampai akhir ngibul semua. 14 halaman ngarang semua, saya udah bilang ini cerita ngarang. Kalau kamu tulis, kita berakhir di pengadilan nih. Ya kita mungkin sebulan digituin, kita udah gak sabar kita. Ya kan, ini berbulan-bulan, lebih dari setahun dibegituin terus. Kesabarannya juga udah level dewa ini. Zamannya Bung Karno, belum jadi presiden, Bung Karno udah jadi penganjur Romusa. Juru kampanye Romusa itu namanya Bung Karno. Sama kayak dibilang ternak, kamu tiap sebentar nuduh orang yang mendukung Pak Jokowi sebagai ternak. Kamu apa? Coba bayangin diri kamu kalah sama ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dijawab sendiri. Waalaikumsalam. Meski tidak menjabat, tapi suaranya tetap lantang. Terakhir beliau bicara soal menteri yang lagi fenomenal, Purbaya, dan langsung viral di mana-mana. Anda tahu ini siapa? Udah pasti. Ex Kepala PCO, Bang Hasan Nasbi. Apa kabar Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali hadir di Bikin Terang. Sama-sama. Semoga nasibnya tambah terang. Ya? Atau sudah mulai terang nasibnya. Ketika tidak lagi menjabat, kemudian jadi komisaris, tiba-tiba muncul lagi, langsung bicara soal Purbaya. Kenapa Bang? Enggak ada niat bicara soal Pak Purbaya, cuma ditanyain aja waktu itu. Karena beliau lagi viral, ditanyain aja. Ya, tidak ada, maksudnya dengan sengaja membahas itu kan. Berarti itu menjawab pertanyaan aja. Dan jawaban abang itu berarti abang ngikutin ya Pak Purbaya itu? Saya ini kan basisnya konsultan politik. Ya. Nggak ada berita politik yang kelewat kan. Dari meja saya kan selalu ada resume monitoring media, sosial media, sampai hari ini di meja saya ada itu. Jadi apapun isu, pasti dapat. Sekecil apapun isu itu ada di atas meja saya gitu. Jadi pasti mantau lah. Nggak ada yang pesen ya? Bang Hasan itu Purbaya tolong dong diingetin gitu. Enggak. Sebagai orang yang sudah bebas kan saya bisa berpendapat. Dan apalagi ini pendapat buat kebaikan pemerintah kan. Jadi saya lakukan itu, menjawab itu pun dalam rangka kebaikan pemerintah. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya saya kan pendukung establishment. Pendukung establishment itu mau di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, dia tetap jadi pendukung pemerintah gitu. Kenapa Pak Purbaya diusulkan oleh abang tidak perlu menyenggol atau menyindir koleganya ketika berbicara di depan umum? Enggak, itu kan pengetahuan umum aja. Ini pengetahuan umum aja. Mas siapa? Punya karyawan berapa? Karyawannya gaib nggak? Karyawannya asli kan? Asli. Punya karyawan berapa? Asli. Ribuan lah kita. Ribuan. Kalau rapat redaksi boleh debat nggak? Oh boleh kalau rapat. Boleh debat. Boleh. Ya? Boleh debat di sosial media nggak abis itu? Ya, nggak boleh dong. Itu kan internal. Ya.
Itu perlu sekolah tinggi-tinggi nggak kita untuk tahu itu? Iya. Ya, maksudnya kenapa itu jadi pertanyaan gitu loh. Kalau ada yang merasa saran saya aneh, itu justru orang itu harus dipertanyakan gitu. Sama aja, organisasi di mana-mana begitu. Mau organisasi swasta, mau organisasi pemerintahan, mereka berdebat di dalam. Itu abang mengusulkan itu bukan karena nggak suka atau benci kan sama Pak Purbaya ya? Saya nggak kenal. Belum pernah ketemu sebelumnya? Iya, ketemu 2 kali mungkin dalam rapat kabinet, tapi kan saya nggak kenal. Nggak kenal dan nggak ada masalah pribadi juga. Gitu. Dan kalau saya ini dalam politik itu nggak ada urusan personal. Nggak ada urusan personal. Kita politik objektif aja. Tapi soal kebijakan Pak Purbaya, ada dong beberapa hal yang cukup bagus menurut Bang Hasan. Malah saya jadi pendukung kebijakan. Kalau kebijakan, saya malah pendukung kebijakan. Kebijakan dia mengambil tindakan berani untuk menaruh uang di sistem ekonomi agar berputar, 1000% saya dukung. Waduh, ini mesti dicatat ini. Iyalah. Banyak orang nggak tahu, Bang. Misalkannya abang nggak suka sama Pak Purbaya soalnya. Iya, itu kan gini, kita ini kan banyak sumbu pendek yang kemudian dengan dengan serampangan berkomentar dan berpendapat juga di media sosial. Banyak kalimat-kalimat dipotong-potong dengan serampangan tanpa mengetahui apa poin opini itu secara utuh. Ya, dunianya lagi begini. Iya, tapi kalau ditanya orang, ya saya begitu aja. Tapi khusus itu aja, kita dalam pemerintahan itu harus nggak bisa kerja sendiri. Kita kerja bareng-bareng. Dalam kabinet, kerja bareng-bareng dengan sesama anggota kabinet. Pemerintah pusat harus kerja bersama-sama juga dengan pemerintah daerah. Kita kan nggak bisa jadi Superman sendiri, giring bola dari gawang kita sampai ngobolin gawang orang lain, kan nggak bisa. Katanya Messi aja nggak bisa kalau cuma sendirian. Kalau anak total politik bilang itu berarti liganya salah, Bang, kalau ada orang yang bisa bikin nggak giring bola dari gawang sendiri sampai bobol gawang lawan, liganya salah itu kan. Ya, itu sampai di situ aja. Tapi begitu sudah nggak ada lagi, saya nggak butuh lagi kritik Pak Purbaya loh. Tapi orang semua salah paham, begitu saya mendukung Pak Purbaya pun dianggap lagi ngenyek Pak Purbaya. Mungkin karena beliau lagi media darling, Bang. Kemarin misalnya Pak Purbaya bilang sepertinya target pajak tidak tercapai. Saya cuma bilang ya alhamdulillah nih, selamat datang di dunia nyata gitu. Artinya ini yang akan kita hadapi ke depan gitu loh. Ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi di depan. Begitu saya bilang selamat datang dunia nyata, orang masih ngira saya benci dan enggak. Ini yang kita hadapi semua ini. Ini ya banyak persoalan yang kita hadapi sehingga kita butuh kerja sama-sama, bukan kerja sendiri. Kita kerja sama-sama aja belum tentu beres loh. Apalagi kerja sendiri-sendiri. Tapi memang secara tidak langsung setelah Bang Hasan bicara begitu, memang ada perubahan di Pak Purbaya sih. Ada mulai ngerem sekarang. Alhamdulillah. Walaupun saya yakin perubahan itu bukan karena saya. Pasti karena otoritas yang lebih tinggi gitu. Presiden maksudnya? Siapapun itu. Pasti karena otoritas yang lebih tinggi. Mungkin bukan karena saya, tapi karena otoritas yang lebih tinggi. Mungkin abang jadi bikin kaget banyak orang aja gitu. Sehingga memicu untuk membuka mata aja ya. Tapi saya yakin kalau ada perubahan, itu perubahan dari otoritas yang lebih tinggi. Oke, Bang. Tadi balik yang soal abang mendukung kebijakan Pak Purbaya soal mengambil uang dari cadangan devisa kita untuk masuk ke sistem. Saya lebih suka uang itu berputar. Ada uang berputar, ada yang belanja, ada banyak yang menikmati. Kalau nabung kan nggak ada. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya berpikir kan saya pengusaha. Kalau kita nabung buat ada kebutuhan-kebutuhan emergensi, oke. Dan tabungan itu wajib ada. Tapi numpuk tabungan sebanyak-banyaknya buat apa? Jadi kalau yang kita butuhkan bare minimumnya kita sudah dapat, sisanya kita putar aja, kita belanja aja. Saya bukan ahli ekonomi, tapi sebagai seorang pengusaha saya ngerti prinsip ini. Begitu bare minimumnya kita udah dapat buat saving emergency, sisanya ya kita putar lah sebagai investasi kan gitu. Sama juga negara ada ini yang sudah, sisanya kita belanjakan lah. Mungkin sama laki-laki nih, jadi lebih suka belanja daripada nyimpen duit ya? Mungkin juga gitu. Kita dukung ya ada pendekatan yang lebih berani dalam mengelola keuangan kita, tapi berani terukur. Artinya tidak semuanya ditaruh di sistem ekonomi. Tetap ada yang disimpan sebagai cadangan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya emergensi nanti tetap bisa kita pakai. Kalau betul-betul kosong itu juga nggak bijak kan gitu. Jadi menurut saya yang ini patut didukung kok.
Ya, orang kan cuma melihat separuh-separuh aja, dunia dilihat hitam putih. Tapi kalau nyenggol menteri lain, ya nanti menterinya nggak mau kerjasama gimana? Nyenggol kepala daerah, nanti kepala daerahnya nggak mau kerjasama gimana? Abang waktu itu kan sempat di kabinet kan. Harmonisasi antar menteri itu seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau ada menteri yang tiba-tiba keluar jalur atau bermain sendirian? Kalau selama ini, kalau dari sisi sisi pernyataan baru ini kan, gitu. Bukan berarti kalau yang lain itu, kalaupun misalnya ada yang kontroversial, tapi kan buat dirinya sendiri, dia nggak nyenggol institusi lain. Oke Bang, satu lagi kebijakan Pak Purbaya soal lagi rajin banget mengecek impor ilegal. Harus kita dukung lah. Tuh kan, 2 nih. Ya masih gini, semua hal yang baik kita dukung. Tapi yang nggak baik, kita kasih tahu ini nggak baik, gitu loh. Jangan kemudian hitam putih. Sekarang itu kita kan melihatnya ada superhero. Jadi kalau udah satu orang dianggap superhero, benar semua dia. Enggak. Justru sebelum ini terlalu jauh, sebelum ini terlalu besar, kita ingatkan yang kecil-kecil ini supaya nggak dilakukan. Karena impact-nya nanti bisa panjang. Sisanya kita dukung lah. Gini loh. Kita berharap pemerintah ini sukses kan. Dan salah satu tulang punggung pemerintah ini adalah Menteri Keuangan. Kita juga berharap Menteri Keuangan ini sukses. Karena kalau dia nggak sukses, hidup Mas Goib jadi goib, hidup saya jadi goib nanti. Hidup warga negara yang lain jadi goib. Justru kita berharap ini apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan itu kesampaian. Makanya lebih baik kita ukur-ukur apa yang harus kita janjikan ke publik. Karena begitu nanti kurang terukur apa yang kita sampaikan ke publik, ya kan, orang begitu nagih, orang kecewa, itu aja. Dan jangan, mungkin kalau ada orang ya yang setiap tampil berharap pemerintah gagal, ada. Ini orang sebenarnya nggak mikir panjang, karena kalau pemerintahan gagal, hidup dia ikut jadi nelangsal nih. Justru seluruh rakyat Indonesia kalau dia berpikiran sehat, dia harusnya berpikir pemerintahannya harus berhasil. Dan penopang pemerintahan ini, anggota kabinet misalnya, mereka juga harus berhasil. Yang kurang baik kita kasih masukan, kita kasih kritikan. Makanya kalau dalam filosofi saya, kita mengkritik itu untuk memberi jamu pahit. Bukan kasih yang manis-manis aja, diabetes nanti. Tapi bukan untuk dalam rangka menyandung, dalam rangka menggulingkan, dalam rangka menjatuhkan. Kenapa? Kita jatuhkan satu orang, dia mulai dari nol lagi nanti. Kita gulingkan satu orang, penggantinya mulai dari nol lagi nanti. Kan nggak otomatis ngebut itu. Dia gigi 1 lagi dia. Gigi 2 lagi, orang lagi gigi 4 kamu jatuhkan. Kamu gulingkan, dia mulai gigi 1 lagi penggantinya. Kan di medsos Abang ngiri ya sama Pak Pur. Biarin aja segala macam. Orang itu. Terganggu nggak Bang dengan itu? Kan banyak sekali tuh videonya. Enggak, biarin aja. Maksudnya kalau gini, kalau kita merespon hal-hal yang nggak berkualitas kayak gitu, kan hidup kita jadi turun juga kualitasnya. Iya, perasaan kita juga jadi terganggu kan. Nanti lama-lama objektivitas kita juga jadi terganggu. Jadi kayak gitu aja. Kan Abang masih pengen ya masuk ke kabinet lagi sampai mencampuri urusan Pak Purbaya. Ada muka-muka kecewa nggak? Enggak sih. Sekarang gimana Bang? Jadi komisaris masuk tiap hari atau lebih santai? Iya, kalau di Pertamina, saya nggak tahu di tempat lainnya. Di Pertamina komisarisnya super sibuk ya. Jadi hampir tiap hari masuk. Serius Bang? Iya, mungkin minggu ini saya cuma hari Jumat ini yang nggak masuk kantor. Sisanya masuk kantor rapat lebih dari 1. Yang 2 hari lalu kita malah meeting sampai jam 8:30 malam. Ngurusin perusahaan. Katanya jadi komisaris masuk sehari. Saya nggak tahu kalau tempat lain. Kalau di Pertamina nggak seperti itu. Yang saya alami 2 bulan terakhir nggak seperti itu. Yang dibahas apa Bang? Iya kan banyak sekali persoalan-persoalan. Dan banyak yang butuh nasihat, bahkan butuh approval dari komisaris. Pertamina ini perusahaan holding, punya 7 subholding, dan dengan seluruh entitas sampai anak cucunya mungkin 200-an. Banyak sekali yang perlu kita urus. Dan kalau misalnya ini terganggu kan, kita harus segera-gera ada mitigasi di awal. Karena keamanan negara. Masih sering ngobrol sama teman-teman kabinet Bang? Ada yang masih sering telepon, ada. Ada yang masih sering telepon. Ngasih update gitu? Ngasih update, karena kita kan mungkin nggak semua, tapi sebagian lah. Saya juga nggak berani klaim sebagian besar, tapi sebagian hubungannya sangat baik kan. Hubungannya hari-hari sangat baik, sangat dekat lah gitu.
Kan biasanya orang baru merasa perlu ketika kehilangan, Bang. Enggak tahu juga, itu wallahu alam. Tapi saya kan begitu selesai itu malamnya sudah punya klien loh. Hari ini saya selesai, malamnya saya sudah punya klien loh. Jadi saya pikir-pikir maka mungkin saya bikin aja kantor deh ya gitu. Untuk nampung juga teman-teman yang ada beberapa juga yang ikut keluar kan. Oh, jadi XPTO pada keluar dari juga XPTO. ya? Makanya kita bikin aja kantor. Jadi saya sekarang itu mungkin jadi komisaris juga di sebuah kantor namanya Principal Communication Office. Singkatnya PCO juga. Oh gitu, Bang. Jadi kalau bahasa Indonesianya kantor komunikasi utama gitu. Gitu. Tugasnya? Kerjaannya? Iya kerjanya udah itu kan malamnya udah ada klien, belum ada perusahaannya udah ada klien malamnya. Luar gitu. biasa. Berarti udah ada yang nungguin itu. Gitu. Jadi tapi isu-isu terkini segala macam tetap ngikutin ya, Bang ya? Ya tentu iya, tentu iya. Saya itu nggak bisa lepas dari politik. Jadi hobi nggak punya. Kehidupan lain juga nggak punya. Nggak ada, Bang? Nggak ada. Golf, tenis, apa segala macam. Pedal? Pedal nggak. Nggak ada. Saya itu Jadi kayak kalau Pak SBY dong. Pak SBY kalau nggak ngomongin politik sehari agak... enggak gimana juga, gitu? tapi saya misalnya weekend itu biasanya hibernasi aja. Oh, oke. Hibernasi itu baca buku, nonton film, atau ya trekking cari tempat sunyi. Iya. Hiking cari tempat sunyi. Udah Sendirian gitu. aja itu ya? Ya nggak sendiri dong, sama istri. Gitu, tapi cari tempat yang sunyi, lebih kayak gitu aja. Tapi ngikutin politik itu nggak bisa putus. Iya. Jadi hidupnya masih politik. Karena lah. teman-teman kalau setiap ketemu Bang Hasan pasti nanyanya situasi dan Iya, politik kalau nggak nanya dia tertentu. sharing. Ya. Malah jadwal-jadwal yang apa ya? Jadwal-jadwal layanan psikologis ya, pemberian layanan psikologis ini agak banyak sekarang karena dianggapnya kita udah nggak sibuk gitu loh. Jadi banyak yang datang. Yang butuh layanan psikologis banyak banget. Oh, termasuk ini ya, termasuk elit politik datang dong ke Abang. Ada yang datang, ada yang telepon, ada yang ngajak ketemu, ada yang ngajak ngopi. Minta konseling. Curhat. Ya curhat lah. Bagaimana ini begini, bagaimana menghadapinya gitu. Ya kita tampung aja ceritanya. Orang terkenal juga berarti ya? Orang terkenal semua. Ya lihat aja daftar calling saya nanti. Terus saya lihat ya. Lihat aja nanti siapa aja yang calling itu. Termasuk ketua-ketua partai katanya ada Bang yang suka nelfon Abang. Ada petinggi-petinggi adalah. Ya, ada ya. petinggi Partai lah ya. Petinggi-petinggi partai ya. Ya kan sebelum jadi anggota kabinet kan hidup kita juga seperti itu kok. Ya. Ya, urusan kita juga sama orang-orang itu kok gitu. Ini cuman justru mereka nggak lebih leluasa selama saya jadi anggota kabinet, mereka lebih nggak enakan buat nelpon. Oke. Gitu. Begitu kita berhenti, teleponnya nggak berhenti gitu. Itu ya. Jadi Bang Hasan nggak nganggur, teman-teman. Bukan nggak ada kerjaannya, kan ada yang bilang ini. Nggak ada kerjaannya, Bang. Sampai ngomongin orang lain, atau ngomongin kabinet. Ya boleh ikut saya sehari, sekali-sekali ikut saya seharian. Biar kelihatan ada kerjaannya orang apa enggak itu. Oke, ini karena Bang Hasan udah di depan saya, nggak afdol kalau saya nggak tanya-tanya soal isu terkini. Iya. Satu soal ijazah, Bang. Ini ijazah orangnya udah lengser, tapi kasusnya tidak pernah selesai. Bahkan ini sampai kepada tahap tersangka 8 orang yang dianggap menyebarkan informasi palsu dan lain-lain lah. Gitu. Gimana Bang melihat kondisi ini? Saya itu pernah memperjuangkan nama baik saya. Ketika nama baik saya pernah dicemarkan. Dan memperjuangkan nama baik itu butuh waktu berbulan-bulan. Dan dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan waktu itu sayangnya saya tidak bisa pidanakan orang yang mencemarkan nama baik saya karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Jadi saya hanya bisa menggugat perdata. Jadi saya tahu rasanya bagaimana perjuangan untuk memulihkan nama baik. Mungkin Mas Goib nggak suka, tapi saya dukung Amran memperjuangkan nama baik dia. Kenapa, Bang? Ya, berarti dia merasa nama baik dia harus dipulihkan. Dan dia nggak nuntut pidana, kan? Karena dia nggak bisa nuntut pidana. Kalau dia nggak bisa nuntut pidana, dia hanya bisa melakukan gugatan perdata, kan? Kalau dia bisa tuntut pidana, pasti dia tuntut pidana itu. Saya juga waktu itu sadar, saya nggak bisa tuntut pidana ini orang. Jadi saya hanya bisa tuntut perdata. Untuk memulihkan nama baik kita.
Jadi ini perjuangan memulihkan nama baik. Nah untuk urusan Pak Jokowi, beliau bisa tuntut pidana nih. Tentu kalau beliau mau menempuh soal pidana, beliau sudah yakin betul nih bahwa beliau bisa menangkan ini. Jadi saya itu dalam posisi orang itu berhak memperjuangkan nama baiknya kalau dikuyo-kuyo terus nama baiknya. Saya justru heran ada orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun ini aja kerjanya. Ngulik-ngulik soal ini, ngulik-ngulik soal entah apa. Buat saya kalau orang ini mungkin nggak sama-sama kita ini. Level psikologisnya udah nggak sama-sama kita ini. Udah jauh lebih hebat daripada kita nih level. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita, nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini, kalau nggak orangnya spesial nih, ya. Kalau nggak ada yang orkestrasi, itu aja. Maksudnya abang ada bohirnya gitu? Entah itu, tapi ada yang orkestrasi. Kenapa daya tahannya begitu sebegini? Kuat? Dan efeknya apa? Yang diharapkan impactnya apa? Apa impact yang diharapkan dari itu apa? Itu pertanyaan banyak orang juga sih. Apa? Menurut abang apa? Ya saya nggak tahu jadinya. Mau menjelek-jelekan, kalau mau menjelek-jelekan, Pak Jokowi udah dari 2012 dijelek-jelekin orang. Dibilang dulu bukan Islam lah, dibilang ibunya bukan Islam lah, dibilang anak PKI lah, dibilang macam-macam lah. Dan nggak pernah putus kan, zaman jadi presiden juga nggak pernah putus kan. Ada yang bilang sebenarnya ujungnya Gibran sebenarnya bang. Kan Pak Jokowi udah lengser. Ya whatever itulah. Tapi hari ini kan yang menggugat kan Pak Jokowi. Gitu. Ujung-ujungnya kemana saya nggak tahu. Orang ini kan musuh Pak Jokowi juga pasti musuhin Gibran kan. Iya. Ya maksudnya gitu. Kan bukan musim Pak Jokowi itu tiba-tiba dia senang sama musuhin sekeluarga lah gitu tepatnya. Iya, satu keluarga ini mereka. Dan memang ada orang yang seperti itu. Yang kita nggak bisa paham lagi kenapa bisa segininya orangnya. Saya yakin Mas Goib juga nggak bisa paham tuh kenapa orang tuh bisa seperti ini levelnya gitu loh. Yang levelnya sudah kita nggak bisa pahami lagi gitu loh. Makanya saya dulu sarankan ini para ahli psikologi, para ahli-ahli psikiater layak meriset orang-orang ini gitu. Ini ada apa ini gitu. Jangan-jangan memang ada orang yang selama ini belum diobservasi gitu loh. Ada kelompok-kelompok orang yang selama ini belum diobservasi gitu. Belum diteliti. Dia luar biasa lah gitu. Luar biasa ini gitu. Tapi saya dukung orang memulihkan nama baiknya. Karena dia dicemarkan, dihancurkan begitu. Jadi kalau mereka tersangka wajar ya? Terus orang sekarang bilang, ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin. Misalnya siapa yang bilang dengan sok bijak harusnya ini diselesaikan aja, ditunjukkan dengan menunjukkan ijazah. Iya secara teori benar. Tapi nanti lama-lama setiap orang yang dituduh macam-macam, korban itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak begitu. Kan harusnya si penuduh yang harus membuktikan bahwa dia benar. Iya, iya. Berjuang memulihkan nama baik itu artinya dia akan buktikan bahwa ijazahnya benar. Tapi lewat apa? Lewat pengadilan. Saya waktu dituduh aneh-aneh dulu oleh salah satu media kan, saya perjuangkan dengan akhirnya saya membuktikan saya tidak salah gitu loh. Dan itu berjuangannya 6 bulan, ngabisin uang, ngabisin waktu, memulihkan nama baik hanya untuk dapat permintaan maaf. Itu pun nama baik kita belum tentu pulih gitu. Makanya saya dukung Pak Amran melakukan langkah yang jadi eye catching ini gitu loh. Karena kalau hanya dengan cara begini, nama baik dia bisa pulih. Belum tentu juga dia ambil uang itu. Wallahu alam ya. Belum tentu juga dia pakai itu uang gitu. Wallahu alam. Tapi dengan cara seperti ini dia bisa tunjukkan menang di pengadilan, nama baik dia bisa pulih. Tapi Pak Amran dianggap membungkam pers bang karena kan selalu tuduhannya begitu. Saya juga dulu begitu menuntut itu dianggap membungkam pers juga. Tapi nama baik saya siapa yang ngurus? Hanya diri kita sendiri yang bisa mengurus nama baik kita. Dan itu kita korban uang sendiri loh untuk memulihkan nama baik. Emang diganti? Saya bayar lawyer itu emang diganti kan enggak? Emang nih Pak Amran bayar lawyer emang diganti? Diganti negara kan enggak juga. Diganti sama itu kan enggak juga. Jadi makanya hati-hati nanti kalau kita mau menginsinuasi orang, mau menuduh orang, apalagi mencemarkan nama baik orang. Buat saya kalau orang berani fight untuk memperjuangkan nama baiknya, berarti dia yakin dia benar. Udah gitu aja. Persoalan kalah menang nanti di pengadilan itu urusan lain lah. Berarti menurut dan ini lewat jalur yang bukan jalur kekerasan loh. Kan memang jalurnya disediakan ya? Ini kan jalurnya disediakan kan gitu. Lewat jalur yang disediakan, jadi jangan marah orang menempuh jalur yang disediakan. Gitu. Berarti menurut Bang Hasan, Pak Amran cukup berani mengambil segala resiko dengan berbagai macam. Iya, kalau sudah terbuka kayak gini kan, kalau misalnya dia kalah kan juga berisiko buat nama baik dia. Jadi nggak gampang loh.
memperkarakan orang yang udah jelas-jelas secara aturan nggak bisa kita pidana, nggak mungkin dipidana. Kan jalurnya ada Dewan Pers, Bang. Kan berarti dia sudah tempuh Dewan Pers. Saya juga dulu tempuh Dewan Pers kok. Ya. Saya dulu juga tempuh Dewan Pers kok. Dia kan juga udah tempuh Dewan Pers. Jadi ya kayak gitu aja. Tapi jangan antipati kita kalau ada orang memperjuangkan nama baik lewat jalur hukum. Ini saya satu lagi soal Pak Amran nih. Kan tuntutan 200 miliar dianggap tidak masuk akal karena dianggap membangkrutkan perusahaan pers. Itu kan tuntutan, kan hakim bisa putuskan nanti. Oke. Loh, kan ada hakim. Hakim kan akan nilai ini layak nggak, cocok nggak, masuk akal nggak. Tapi intinya itu bukan 200 miliarnya. Intinya dia mau memulihkan nama. Bisa jadi bikin nol sama hakim kok. Ya kan? Ada hakim. Ini kan tuntutan dari dia gitu loh. Dan nilai harga dirinya mungkin, bukan nilai harga diri, nilai nama baik dia mungkin segitu gitu loh. Dulu saya juga nuntut media yang sama 64 miliar kok. Terus? Jadi mau lanjut ke sidang dengan Anda dituntut 64 miliar atau Anda minta maaf. Akhirnya mereka milih minta maaf. Coba bayangkan, untuk dapat minta maaf kita harus ke pengadilan coba. Habis uang, Bang? Lumayan lah. Kan enggak. Gitu. Kenapa sampai sebegitunya Bang Hasan memperjuangkan nama baik? Karena itu cerita dari awal sampai akhir ngibul semua. 14 halaman ngarang semua. Saya udah bilang ini cerita ngarang. Kalau kamu tulis kita berakhir di pengadilan nih. Tapi dia tetap tulis. Dengan dalih info A1. Ya udah kita ke pengadilan kalau gitu. Kita ke Dewan Pers, dia nggak jalankan perintah Dewan Pers, kita ke pengadilan. Oke. Bang, balik ke ijazah Pak Jokowi. Ini sudah tersangka dan prosesnya akan semakin panjang. Ada beberapa nama besar yang ternyata ikut serta dalam kasus ini. Siapa? Menjadi Ada Denny Indrayana, kemudian ada Refli Harun, kemudian ada beberapa pengacara yang ikut ingin membantu Rosurya dan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Maksudnya, saya juga belum tentu sepakat itu nama besar, tapi ya bagus lah ada. Nggak usah nama yang dikenal publik lah gitu ya. ya, tapi bagus lah. Maksud saya, gini kan jalurnya jalur yang dibolehkan kan. Jalurnya jalur hukum kan. Kau bayang nggak kalau digeruduk? Yeah. Menurut Anda pendukung Pak Jokowi masih banyak nggak? Masih. Masih militan nggak? Masih. Kebayang nggak kalau orang ini digeruduk atau dipersekusi? Iya. Dan Pak Jokowi menempuh jalur selama ini diam, sekarang menempuh jalur hukum. Boleh nggak warga negara menempuh jalur hukum buat nama baik dia? Boleh. Ya, itu aja. Dengan keberanian ini berarti Pak Jokowi punya amunisi yang iya kuat dong. Kalau nggak kan dia malu nanti. Ya. Ini presiden loh. Presiden akan sangat seru ya? Akan sangat seru berarti ya? Seru. Jadi gini, saya nggak tahu nanti siapa yang benar, siapa yang salah, itu urusan lain. Siapa yang benar, siapa yang keliru, itu urusan lain. Ya, tapi bahwa orang mau memperjuangkan nama baik dia, kita harus hargai orang memperjuangkan nama baik dia. Sudah dibegituin sekian lama. Dan ini menurut saya tingkat kesabarannya juga level dewa ini. Kita mungkin sebulan digituin kita udah nggak sabar kita. Ya kan, ini berbulan-bulan lebih dari setahun dibegituin terus, kesabarannya juga udah level dewa ini. Menurut Bang Hasan ya, ada orang yang sudah tidak menjabat, sudah tidak lagi punya kekuasaan. Kenapa terus dikritik? Kenapa terus dipermasalahkan keberadaannya? Menurut Abang, ada apa sebenarnya? Kalau dengan logika sehat kita sebagai orang yang lama di politik, buat saya nggak ada urgensinya. Kecuali ada dendam. Dendam yang nggak bisa diselesaikan setelah pemilu, dendam itu nggak bisa selesai berarti dendam mereka ini. Karena kalau dari kacamata politik ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ya. Maksudnya buat elektabilitas seseorang. Nggak ada menurut saya. Nggak ada. Segala macam menambah. Nggak ada. Malah mungkin membuat pendukung-pendukung Pak Jokowi makin militan nanti. Dan takutnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh nanti. Ya kalau kita punya pendukung banyak kan kita nggak bisa kontrol satu-satu. Gitu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, salah lagi orangnya. Ya ini yang saya sebut lebih baik memang Pak Jokowi menempuh jalur hukum. Jadi ada koridornya. Dengan dikanalisasi seperti ini, orang akan menunggu proses hukum aja. Udah gitu aja. Dan harapannya setelah proses hukum ini selesai, bangsa ini beranjak pada isu yang lebih
Menurut saya harusnya sih sekarang sudah beranjak. Maksudnya kita hari-hari mengikuti ini aja kan sebenarnya nggak nambah ilmu kita gitu loh. Ilmu kita nggak nambah, pengetahuan kita nggak nambah, manfaatnya nggak nambah gitu loh. Oke, Bang. Hal lain soal kontroversi gelar pahlawan Pak Harto. Itu kenapa kontroversi? Ya, ada yang bilang apakah pantas Pak Harto didapuk sebagai pahlawan? Alasannya apa? Ya, karena pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM-nya yang mana itu? Ya, banyak lah yang peristiwa bahkan terkait dengan Marsina itu kan di eranya Pak Harto. Kemudian ada beberapa hal yang lain. Gini, ada banyak hal yang terjadi di setiap zaman presiden. Dan orang yang dirugikan itu pasti selalu ada. Zamannya Bung Karno belum jadi presiden, Bung Karno sudah jadi penganjur Romusa. Juru kampanye Romusa itu namanya Bung Karno. Dan tidak hanya dikirim ke seluruh Indonesia, dikirim ke Asia Tenggara. Dikirim ke Myanmar, dikirim ke Thailand, dikirim ke Singapura. Mati mereka itu. Itu serius, sejarah tuh ya? Itu sejarah, baca aja. Dan itu diakui Bung Karno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams. Bung Karno jadi pahlawan nasional enggak? Korban di zaman Bung Karno, pemberontakan PKI 48, DITII, ya, PRI Permesta, kalau dijumlah-jumlah berapa ratus ribu. Kan keadaannya selalu seperti itu. Ada orang yang dirugikan dalam konteks kontestasi kekuasaan. Di zaman Pak Harto juga seperti itu. Mitra tentara dalam misalnya gelombang pembunuhan tahun 65-66 itu ormas kan? Ya. Di Jawa Timur tahu nggak nama ormasnya? Apa? Yang motong-motong, yang menyembelih-nyembelih orang. Nama ormas yang jadi mitra tentara untuk memburu sisa-sisa PKI di Jawa Timur. Oh iya. Ormas keagamaan. Nggak usah disebut, Bang. Iya. Ya. Dan ketua ormas keagamaannya zaman itu sudah dulu jadi pahlawan nasional. Cek aja siapa ketua umum ormas itu di tahun itu sudah jadi pahlawan nasional belum? Oke. Kalau ini kan semua kesalahan ditumpuk aja di pemimpin tertinggi kan. Kalau misalnya itu perintah dari pemimpin tertinggi, kenapa di Jawa Barat tidak banyak pembantaian? Iya. Yang masih pembantaian kan di Jawa Tengah, Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Di Jawa Barat, di banyak provinsi yang masif kan Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. 4 provinsi. Di daerah lain kenapa enggak? Iya. Mungkin karena pusatnya di situ, Bang. Iya, tapi kan ada kader orang Sumatera Barat aja ada partai pemenang nomor 4 di Sumatera Barat. Pemilu 55 itu PKI itu nomor 4 di Sumatera Barat. Iya. Bukan nomor 4, nomor 3 di Sumatera Barat. Besar juga di sana, tapi kan nggak terjadi pembantaian. Kan lebih kepada case-case lokal kan. Itu artinya sebelumnya juga sudah mungkin ormas ini diburu oleh PKI sebelumnya, jadi ada dendam resiprokal. Oke. Jadi maksud Abang setiap pemimpin itu punya peristiwa-peristiwa kelam dalam... Punya peristiwa-peristiwa itu, apalagi negaranya lagi bergolak. Negaranya lagi bergejolak. Tapi makanya saya bilang timbang-timbang jasanya. Lebih besar jasanya atau lebih besar dosanya. Zaman Pak SBY sempat diajukan. Zaman Pak Jokowi sempat diajukan. Dan baru zaman Pak Prabowo akhirnya ditetapkan. Kemarin itu yang kontroversi harusnya jangan cuma Pak Harto. Sarwo Edi Wibowo juga harusnya jadi kontroversi loh. Karena di Jawa Tengah aktornya Sarwo Edi Wibowo. Baca aja bukunya. Kalau kita malah sebagai sejarah, kita cuma salah satu orang aja akhirnya. Sama kayak ketika Orde Baru, tentara yang salah itu cuma Prabowo Subianto gitu loh. Ketika di akhir Orde Baru, semua kesalahan
petinggi-petinggi tentara waktu itu dialamatkan ke Prabowo Subianto seorang diri gitu loh. Yang lain nggak ada salah gitu loh. Tapi kan kalau Sarwo Edi kan dianggap berantas PKI pada saat itu. Pak Harto dalam itu nggak berantas PKI. Iya, itu atasannya. Ini berantas PKI. Iya, maksud saya orang waktu itu punya dalih semua memberantas. Yang ormas di Jawa Timur kan juga memberantas PKI. Iya, Ormas iya. Keagamaan itu juga dalam rangka memberantas PKI. Iya. Matinya orang-orang itu kan di tangan pemuda ormas ini gitu. Ketua ormasnya sudah jadi pahlawan nasional. Tapi dulu. kan itu dalam rangka perjuangan kebenaran, Bang, untuk memberantas Terus komunis pada saat itu. ya tadi Pak Harto disalahkan soal itu. Maksudnya orang ini jadi benar, Pak Harto jadi salah bagaimana? Iya. Dari sudut korban pasti Pak Harto nggak ada benarnya, dan saya paham itu. Dari sudut korban waktu itu juga tentara nggak ada benarnya, saya juga paham itu. Bahkan dari sudut korban ormas keagamaan ini nggak ada benarnya ini, karena keluarga mereka ada yang dibunuh, ada betul, dibantai betul. pada saat itu. Tapi zaman bergejolak, zaman bergolak itu, pilihannya nggak banyak waktu itu, dan nggak bisa juga mau menyetop kayak gitu tuh. Apalagi dendam resiprokal kayak gitu, gimana cara nyetop? Nah ini, maksud saya kasih timbangan yang adil. Pak Mahfud salah satu tokoh yang setuju Pak Harto. Ya, iya kan? Karena Tahu dianggap sejarah. memenuhi syarat Ya. dari dasar-dasar kepahlawanan. Ya. Di zaman Bung Karno itu Syahrir mati dalam penjara loh. Buya Hamka di penjara loh. Jadi selalu ada cerita-cerita kayak begitu tuh selalu ada. Tapi kita nggak bisa bantah, ini pemimpin negara ini, dia punya banyak jasa. Bung Karno punya banyak sekali jasa dalam mempersatukan negara. Pak Harto punya banyak sekali jasa ketika pertama kali itu menurunkan inflasi. Kita inflasi lebih dari 600%. Yeah. Banyak sekali jasa meletakkan fondasi-fondasi pembangunan. Di akhir masa jabatan, memang iya, ketika misalnya udah terlalu lama menjabat, ya tambah banyak aneh-anehnya gitu. Tapi kita ngelihat orang tuh dari seluruh perjalanan hidup kan. Tidak hanya di awal saja, tidak hanya di akhir saja. Timbang-timbang lah dengan. Ini makan bergizi gratis hari ini. Itu sebenarnya tahun 90 awal sudah diinisiasi oleh pemerintah Orde Baru. Namanya PMTAS. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Iya, saya sempat ngalamin Bang. Waktu SD saya dapat susu dan juga makan makanan lain. Ya. Dan itu mungkin sampai tahun 96, 97 sudah 6 juta orang yang dapat itu. Secara rutin. Terhenti karena krisis ekonomi. Ada yang baik? Ya. Program KB kita jalannya efektif nggak? Efektif. Sukses nggak waktu itu? Sukses. Kalau nggak waktu itu terjadi ledakan penduduk sementara ekonomi negara belum mencukupi untuk memberikan pelayanan terhadap jumlah penduduk yang sebesar itu. Termasuk satu lagi yang waktu itu saya ngalamin soal imunisasi. Imunisasi. Posyandu. Posyandu. Anak-anak diperhatikan nggak? Iya. Ada mungkin ribuan SD Impres dibangun supaya daerah-daerah pelosok itu segera dapat pendidikan. Jadi jangan dipikir misalnya satu orang kemudian mau bawa kekuasaan dia injak-injak rakyatnya kayak gitu-gitu segala macam, ya nggak jadi rakyatnya. Bahwa orang dalam kekuasaan ada salahnya, iya. Kita nggak nyari orang yang tanpa salah kan gitu. Makanya perlu ditimbang-timbang aja. Untuk keseluruhan bangsa ini dia pahlawan atau bukan. Dia punya jasa atau tidak. Oke. Jadi Pak Harto pahlawan itu udah suatu hal yang wajar lah ketika itu kalau pro ditetapkan. kontra ya wajar juga pro kontra. Ketika tahun 62 atau 63 Bung Karno menganugerahkan gelar pahlawan kepada Tan Malaka juga banyak pro kontra. Oh iya. Iya kan dia meninggal tewas di tangan tentara Republik. Terus mau dikasih gelar pahlawan, terus kami tentara mau dianggap apa kan gitu tuh penolakannya. Berarti tentara dianggap penjahat dong pada saat itu. Ya kan begitu kalau pakai logika biner begitu kan gitu. Bang Hasan kayaknya
senang baca buku sejarah ya Bang. Saya lihat Iya, dari beberapa kali kita ngobrol. Ya itu salah satu pengayaan cara kita berpikir. Kita baca sejarah biar kita bisa memahami persoalan itu lebih komprehensif. Kalau enggak, ini kan banyak orang sok paten ini bacaan nggak punya, dapat pengetahuan pendek-pendek dari TikTok, dari YouTube, bacaan nggak punya. Tapi itu kayak orang paling paten gitu. Bukankah itu dampak dari perkembangan digital, Bang? Ya memang, makanya orang yang punya bacaan, orang yang punya pengetahuan harus tampil juga. Mungkin nggak viral, tapi harus tampil untuk ngasih pemahaman yang lebih komprehensif. Pasti mungkin banyak orang yang nggak suka, mungkin juga orang nggak tertarik sama sekali, tapi itu tugas kita tuh, minimal kita tunaikan kewajiban kita itu. Bukan saya ngerasa sebagai orang yang punya tugas itu, tapi ada pengetahuan yang bisa di-sharing gitu. Oke. Bang, sempat beberapa minggu lalu viral. Ini kita mau klarifikasi ke Abang soal... Apa itu yang viral? Jilat-menjilat itu. Ketika Abang agak dapat dengan aktor yang filmnya lagi terkenal sekarang, Fedi Nuril. Bisa diklarifikasi nggak Bang? Yang bagian mana yang harus itu saya yang klarifikasi? Soal, enggak, maksudnya coba poin mana yang harus saya klarifikasi dari kata-kata itu? Ya kan Abang sempat bilang, ya berarti Anda menjilat di orang yang salah. Kalau, nah itu Abang dianggap suka menjilat gitu. Orang menilainya seperti itu, makanya kita mau klarifikasi lagi-lagi kan kita berhadapan dengan orang yang akalnya pendek tapi sok paten kan. Kalau kita punya argumen, kemudian tiba-tiba dia datang nuduh kita penjilat. Kenapa nggak orang ini yang disalahkan duluan karena nuduh saya penjilat? Oke. Nggak pernah dibahas tuh argumen orang ini menuduh saya penjilat. Saya memuji pidatonya Pak Prabowo di sidang umum PBB. Terus dia komen dengan menuduh saya sebagai penjilat. Oke. Paham saya. Orang ini dibahas nggak? Orang yang menuduh orang lain dengan mudah menuduh orang lain sebagai penjilat. Dan saya ngelihat profil orangnya, ya berarti saya harus bahasakan dengan bahasa yang gampang dia mengerti. Kalau dia ngotot saya penjilat, ya ayo. Kita ini kan awalnya sama-sama penjilat aja ini. Kamu penjilat si A dalam pilpres, saya penjilat si B dalam pilpres. Yang kamu jilat kalah, yang saya jilat. Kan gitu aja. Karena kalau saya mendukung si B, didukung penjilat. Lah kamu mendukung si A? Kan sama aja. Kan sama-sama pendukung aja. Saya mendukung si B, saya nggak suka sama si A. Kamu pendukung si A, kamu nggak suka sama si B. Kebetulan yang saya dukung menang. Terus kamu bilang saya penjilat. Kalau yang kamu dukung menang, kan kamu yang jadi penjilat. Saya paham logikanya. Ini hanya kita membahasakan ya dengan bahasa yang dia mengerti, karena setiap sebentar kita dituduh sebagai penjilat. Biar logikanya masuk gitu loh. Sama kayak dibilang ternak, kamu tiap sebentar nuduh orang yang mendukung Pak Jokowi sebagai ternak. Kamu apa? Coba bayangin diri kamu kalah sama ternak. Kamu apa? Ini sesederhana. Kita bahasa rumit-rumit kadang-kadang mereka nggak paham juga. Ketinggian juga buat mereka. Jadi kita bahasakan dengan bahasa yang mereka ngerti. Terus marah berbulan-bulan tuh, berminggu-minggu lah. Marah sama saya soal penjilat, saya bilang. Benar. Tapi saya memahaminya, orang kalau marah itu berarti gawangnya bobol. Karena kalau kawan kita yang bobol, mereka harusnya teriak-teriak kesenangan. Tapi ini mereka marah kan, tantrum berhari-hari kan, berarti gawang siapa yang bobol? Gawang mereka yang bobol gitu. Orang saya terang-terang aja kan, berarti gawang saya nggak bobol gitu. Apa yang membuat Bang Hasan merespon semua tudingan dan lain dengan santai? Dan ya kita bisa lihat ya, tidak berapi-api gitu. Apa Bang Hasan punya ilmu tertentu atau? Nggak ada ilmu apa nggak. Nggak, lebih kita memahami ya, kita ada di posisi mana, teman-teman itu ada di posisi mana. Dan kan tidak semua direspon. Sebagian besar kan lewat aja. Caci maki, semua marah-marah itu kan lewat aja, nggak direspon. Saya lihat dulu profilnya, ini profilnya cukup high profile di media sosial, bukan intelektualnya ya, tapi di media sosial dia cukup high profile, maka saya respon karena berarti dia banyak pengikutnya. Iya, banyak. Orang ini harus di-challenge gitu. Kan sebentar aja nuduh orang penjilat kan gitu.
nanti kalau calon yang kamu dukung menang, kamu yang akan dituduh penjilat. Kan tinggal nunggu gantian aja, biar kamu tahu positioning dari sekarang gitu. Tidak hanya dengan logika biner, kamu belum kesampaian aja di sana. Makanya saya bilang jadi penjilat pun Anda belum kompeten. Oke, Bang. Kapan sih Abang terakhir berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Berkomunikasi langsung? Langsung. Kalau berkomunikasi langsung ya ketika mungkin rapat paripurna terakhir yang saya ikuti ya. Sisanya kan melalui perantara Teddy aja. Oh, Pak Teddy ya? Sisanya melalui perantara Teddy. Ketika Abang diganti belum pernah bertemu juga? Oh enggak ketemu. Itu saya cuma komunikasi sama Bang Dasko dan sama Teddy. Gitu. Tapi ini penggantian yang disiapkan ya. Jadi nggak ada kaget di sini gitu. Oh, yang waktu Abang mundurkan diri itu ya? Iya. Ini sudah dipersiapkan gitu. Oh, jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ya? Enggak gitu. Pantasnya kelihatannya tidak begitu kaget ya Bang? Iya memang nggak kaget kan kita sudah jauh lebih awal mengajukan berhenti kan. Nah ketika Abang pindah ke komisaris, Pertamina dianggap wah ini pertukaran politik nih. Pertukaran politik siapa dengan siapa? Karena tidak jadi PCO ya biar dapat hiburan taruhlah di komisaris. Enggak, tapi harus dicatat bahwa saya tidak negosiasi apa-apa. Jadi ketika saya ingin berhenti itu pun nggak harus ada gantinya. Nggak ada gantinya pun tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya ditugaskan ini, saya anggap itu bentuk apresiasi, bentuk penghargaan. Dan saya juga happy, kenapa? Berarti ada tugas yang diberikan kepada saya. Gitu. Untuk apa? Untuk mengawasi sebuah BUMN. Dan BUMN yang besar pula kan gitu. Kita kan jadi pengawas nih, kita kan perwakilan negara untuk jadi, perwakilan pemerintah lah. Atau perwakilan Danantara untuk mengawasi sebuah perusahaan. Dan komisaris bukan pekerjaan baru buat Bang Hasan ya sebenarnya? Bukan, karena sebelumnya juga jadi komisaris di perusahaan sendiri juga kan. Bang, sekali lagi Bang, tantangannya jadi komisaris di sebuah BUMN dengan menjadi komisaris di perusahaan sendiri. Ya kalau dari BUMN itu kita harus sadar bahwa kita di sana itu kan perwakilan pemegang saham. Kalau di perusahaan sendiri kan kita pemegang sahamnya. Kalau ini tuh kita ditaruh oleh pemegang saham untuk mengawasi jalannya perusahaan. Untuk mewakili negara berarti di situ ya? Mewakili, ya. Kalau ini hari ini kan Danantara berarti. Ya, mewakili Danantara. Dan Badan Pelaksana BUMN untuk hadir di situ sebagai pengawas kayak gitu. Tapi mungkin perbedaan yang paling mendasar adalah soal belajarnya. Kan kompleksitas Pertamina luar biasa. Ya. Kompleksitas dalam Pertamina itu udah kayak kompleksitas negara. Udah kayak kompleksitas negara juga gitu. Jadi kita harus belajar cepat. Kalau dasar-dasar manajemen dan manajerialnya, mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi tugas dan fungsi komisaris, mana yang menjadi kewenangan manajemen, kita sudah paham lah. Tapi soal-soal teknisnya tentu kita harus belajar dengan cepat. Gitu. Bang, tadi ketemu Pak Prabowo. Kalau ketemu Pak Jokowi kapan Bang? Saya lupa tanggalnya, tapi kayaknya seminggu setelah saya berhenti ya. Atau berapa hari lah, pokoknya beberapa hari setelah saya berhenti lah. Saya datang ke Solo. Ngapain tuh Bang? Nggak ada, cuman silaturahmi aja. Orang kan ngespinnya aneh-aneh ya. Iya dah. Saya jadi bingung nih. Sebenarnya apakah politik Indonesia sekonspiratif itu? Jadi penuh dengan konspirasi, bahwa orang ketemu aja bisa dibingkai sebagai konspirasi. Kata Bang Bahlil, bahkan saya garuk paha aja. Bisa. Itu bisa sesuatu yang besar gitu. Bisa jadi konspirasi itu. Memang kayaknya kita dimanjakan dengan teori-teori konspirasi kayaknya. Dan mungkin juga karena terlalu sering frustasi dalam soal politik gitu. Artinya mungkin dia belum berhasil atau orang yang didukung belum berhasil. Kemudian dia lebih senang memakan konspirasi-konspirasi ini untuk menyenangkan dirinya. Gitu. Jadi saya datang ke Pak Jokowi itu pertemuan yang sangat biasa, silaturahmi. Karena selama menjabat, terus terang saya nggak sempat datang ke Solo untuk silaturahmi dengan Pak Jokowi. Padahal Syarif sudah berapa kali nanya, Bang, kapan main ke Solo, kapan main ke Solo. Jadi selama menjabat, dan saya kan nggak enak ya, karena saya pertama kali dilantik dulu zamannya Pak Jokowi. Di akhir masa Pak Jokowi itu, tanggal 19 Agustus. Dan setelah itu belum pernah datang, silaturahmi personalnya, bahkan lebaran pun nggak sempat gitu. Jadi ada rasa nggak enak. Jadi begitu selesai menjabat, saya
datang ke sana. Silaturahmi lah, benar-benar silaturahmi, nggak ada yang perlu dipikirkan aneh-aneh itu. Karena siapa ya? Saya bukan pejabat, Pak Jokowi juga bukan pejabat. Kan abang dibilangnya kan konsultan politik, mungkin Pak Jokowi masih pengen minta. Dan Pak Jokowi dalam apa? Kan nggak ada jabatan. Apa coba? Itu selain kita reunian, nostalgia, apa yang kita bicarakan apa coba? Iya sih. Iya, kecuali saya datang ke orang yang ke Anies Baswedan gitu, tuh adalah cerita karena masih pengen maju kan, misalnya Pak Jokowi apa? Atau saya ketemu Mas Ganjar gitu, masih ada harapan buat maju kan gitu. Pak Jokowi apa? Selain atau ketemu Pak Purbaya gitu misalnya. Atau ketemu Pak Purbaya masih ada lah, karena namanya sekarang dimasukkan dalam survei kan. Kan kalau Pak Jokowi apa? Tapi kenapa pikirannya konspiratif sekali? Coba aja misalnya Anda ketemu Pak Jokowi terus kira-kira ngobrolin apa? Iya. Kira sama aja. Pak Jokowi sehat, Bang? Kan sempat sakit waktu itu. Terakhir abang ketemu? Waktu itu beliau kalau fisik kelihatan sehat, tapi kan kulitnya masih kelihatan dalam proses penyembuhan. Kayaknya kalau menurut beliau sih ya ada autoimun yang harus distabilkan nih, autoimunnya, karena autoimunnya menyerang kulit. Makanya kulitnya memang agak berubah ya, iya, wajah jadi, segala macam. Iya, jadi tapi wajahnya sudah oke. Oh, tidak seperti awal-awal ketika sakit ya? Wajah beliau tuh sudah oke, sudah bersih, tapi masih ada kelihatan di tangan, masih dalam proses penyembuhan di tangan gitu. Oke. Bang, kita ngomongin politik yang agak panjang. Apa itu? Ini kan konsolidasi partai politik dengan pemerintah cukup kuat. Ya. Hampir tidak ada oposisi. Ada yang bilang ini agak kurang bagus nih untuk kestabilan sebuah negara. Gimana Bang Hasan melihat ini? Itu yang bilang gimana itu cara pandangnya? Ya karena tidak ada check and balance. Di Cina ada check and balance nggak? Nggak ada. Bagus nggak negaranya? Sejahtera. Itu maksud saya. Ya, maksudnya teorinya dari mana itu? Ya gitu? Abang nanya tapi saya jawab sendiri akhirnya. Iya. Teorinya dari mana itu? Amerika check and balance-nya jalan nggak? Jalan. Itu ada shutdown kemarin, budget ada shutdown budget. Tapi negaranya makin turun apa makin naik? Yeah. Jadi teori ini, pandangan-pandangan seperti ini belum tentu benar. Oke. Ada mungkin dalam proses yang sudah matang nanti ketika masyarakat sudah sangat terdidik, ya, kita bisa berargumen dengan betul-betul rasional, nggak lagi penuh teori konspirasi dan kebencian, dan nggak hanya kepentingan sempit, kita bisa berdebat dengan cara yang jauh lebih masuk akal untuk bangsa. Tapi dalam kondisi seperti ini, mungkin untuk mempercepat supaya kita bisa mencapai Indonesia emas itu, ya mungkin kita butuh stabilitas politik. Nggak ada yang salah dan benar ini. Ini pilihan-pilihan ini. Begitu kita mengedepankan stabilitas politik, pasti ada yang dikorbankan. Begitu kita membuka ruang demokrasi di tengah masyarakat yang belum 100% siap, pasti juga ada yang dikorbankan. Nah, kita mau apa? Singapura aja sampai sekarang sudah sangat terdidik, oposisinya terkontrol. Yeah. Kita kumpul-kumpul kayak gini, banyak nih ngomong politik udah ditangkap nih. Udah pakai ISA nangkapnya nih. Ngomongin politik. Iya, ngomongin politik. Lebih dari 5 orang ngomongin politik ditangkap. Kita masih bisa demo. Jadi kita tuh di tengah-tengah lah. Iya. Konsolidasi kekuasaannya jalan, tapi kritik, protes tetap bisa dilakukan juga. Masih di tengah-tengah. Emang kita mau bilang kemarin bakar-bakaran itu bagus? Enggak kan? Emang itu check and balances? Enggak kan? Emang itu bentuk penyampaian pendapat? Pendapat apa yang disampaikan dengan bakar-bakaran misalnya? Ini kita harus benar-benar membuka ruang pikiran kita tuh 360 derajat. Kita mau tujuannya apa ini? Mau kemana kita? Tujuan ini bisa dicapai dengan cara kita bersatu, terkonsolidasi, atau dengan cara bertengkar, kita tetap bisa sampai tujuan ini. Itu aja. Bukan berarti kritik hari ini nggak ada. Coba aja buka sidang-sidang DPR. Tajam-tajam nggak pertanyaan anggota? Tajam. Itu kritik kan? Kemarin Pak Bahlil tampil di RDP aja dikritik habis sama teman-teman DPR. Iya. Itu ada check and balances nggak di sana? Ya.
Artinya jalan kan? Kritik pun jalan. Cuman dikanalisasi kan? Jadi pandangan bahwa nggak ada check and balances, nggak ada kritik, itu juga nggak sepenuhnya benar. Lihat aja menteri-menteri, kan ada siaran langsungnya semua. Menteri-menteri RDP itu kan tajam-tajam nggak pertanyaannya anggota-anggota DPR. Bahkan dari partai pemerintah aja tajam-tajam loh. Itu artinya jalan kritiknya. Kita dekom dengan manajemen aja kritiknya tajam-tajam kok. Dewan komisaris dengan para direksi aja kritiknya tajam-tajam kok. Tapi nggak kita buka keluar. Gitu aja. Tapi kalau DPR dia yang kritik pemerintah boleh terbuka. Karena memang dia didesain sebagai penyeimbangnya pemerintah. Bahkan sesama anggota DPR itu bertengkar juga itu desain organisasinya sebenarnya seperti itu. Jadi dibolehkan itu di dalam organisasi itu orang bertengkar. Tapi dalam pemerintah nggak bisa. Karena pemerintahnya harus solid, harus terkomando organisasinya. Tapi kalau DPR institusinya memang desain untuk tempat orang berdebat. Orang memperjuangkan kepentingan konstituen masing-masing. Dan dia juga berdebat dengan pemerintah. Jadi bukan berarti nggak ada check and balances gitu. Tapi kalau kita berharap ada keriuhan, tiap sebentar ada gempa, ya kapan kita majunya? Gitu. Saya pernah ke Malaysia, kemudian kita nonton TV, kemudian tayanglah tuh berita utama, headline. Berita utamanya kedatangan Perdana Menteri. Terus kita tunggu acara debat, memang hampir tidak ada di Malaysia. Padahal sebenarnya kalau di Malaysia itu pas sitting period itu, question period itu memang tajam-tajam karena dia mengambil model Inggris kan. Australia, Malaysia, Inggris tuh pas question period itu tajam-tajam itu. Bahasa apapun bisa keluar itu. Tajam-tajam. Mereka lebih tajam daripada kita karena sistemnya parlementer. Kan? Karena setiap menteri itu ada menteri bayangannya. Dan menteri bayangan ini akan menyerang menteri aslinya. Di dalam question period. Tapi di tayangan TV sih mungkin itu sudah kalem-kalem aja. Lebih kalem aja di tayangan TV. Tapi kalau pas question period itu biasanya, karena partai oposisi biasanya punya menteri bayangan. Mereka pasti lebih tajam. Kalau kita kan RDP namanya, rapat dengar pendapat. Kalau mereka tuh question. Jadi question period. Jadi periode mempertanyakan, Anda lagi bikin apa ini gitu. Gitu. Tapi situasi di Abang melihatnya, kan banyak orang khawatir dengan demokrasi. Demokrasi tidak tumbuh karena pemerintah terlampau otoriter. Demokrasi itu mereka pakai indikator yang mana sih? Kan ada juga kecocokan negara dengan mengadopsi demokrasi tertentu. Yang komunis saja menganggap demokrasi kok mereka. Republik Rakyat Demokratik Korea Utara itu bisa begitu tuh. Pakai kata-kata demokratik. Sekarang indikatornya apa? Yang baku hantam tiap sebentar itu dibilang demokrasi. Atau yang mampu mampu menyediakan kesejahteraan buat rakyatnya itu juga bisa dibilang demokratis. Yang mana? Kalau demokrasi kita diukur dengan negara-negara yang sudah seperti Eropa Utara misalnya, Eropa Barat misalnya, situasi masyarakat kita berbeda. Kita bergulat dengan persoalan dasar, dia masih sudah bergulat dengan persoalan yang advance. Di Swiss itu orang bisa voting apakah hewan boleh bertanduk atau tidak di salah satu negara bagiannya. Udah nggak ada kerjaan mereka itu. Udah nggak tahu lagi mau voting apa gitu loh. Saking advance itu ya? Saking advance-nya, mereka voting di sebuah kota, apakah hewan boleh itu tahun 2018 kalau nggak salah, 2017 boleh bertanduk atau tidak. Lah urusan hewan boleh bertanduk atau tidak aja mereka voting gitu loh. Saking sudah nggak ada kerjaannya gitu. Kita masih bergumul dengan kebutuhan dasar. Yang mungkin juga butuh agak keras-keras dikit supaya apa? Supaya jalan. Coba bayangkan zaman COVID. Zaman COVID itu kan pemerintah tahan besi. Kalau nggak kan nggak jalan. Terus mau bilang demokrasi hancur di zaman COVID. Nah negara-negara yang lain yang selama ini menjadi barometer demokrasi itu pun mereka menilai demokrasi berdasarkan isi perut mereka juga. Kalau sesuai dengan isi perut mereka, mereka bilang itu demokratis. Begitu nggak sesuai, mereka akan melakukan tindakan represif untuk itu. Coba aja demo pro Palestina misalnya di Perancis, di Jerman,
kalau nggak digencet sama polisi di sana. Iya, iya. Kalau nggak berakhir dengan rusuh misalnya. Rusuh dan ditangkap. Sekarang mereka memperlakukan kebijakan yang keras terhadap imigran. Hampir di semua negara. Iya. Sayap kanan menguat hampir di semua negara yang mengaku demokratis. Itu anti-imigran itu demokratis nggak? Enggak. Sekarang mereka merasa terancam dengan datangnya banyaknya warga-warga muslim dari Timur Tengah yang kemudian bermukim di Eropa. Iya. Dan mereka menganggap di Inggris misalnya, sekian kota mayornya sudah muslim. Mereka anggap ini ancaman. Itu demokratis nggak? Anggap aja ini hukum karma. Kan Anda yang mengacak-acak Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu damai, mungkin mereka nggak pindah ke Eropa. Ini Anda yang ngacak-ngacak Timur Tengah. Jadi mereka cari penghidupan yang lebih baik di Eropa. Itu mereka karena merasa kami terancam oleh imigran dari Timur Tengah. Kalau begitu Anda perbaiki kehidupan di Timur Tengah. Jangan Anda acak-acak terus itu. Jadi mereka memaknai demokrasi sesuai dengan isi perutnya juga. Terus mereka nilai-nilai kita juga dengan manual booknya mereka itu. Makanya saya selalu challenge itu. Yang aktivis-aktivis katanya pro-demokrasi itu saya selalu challenge itu. Bang, baca buku sebulan berapa kali, Bang? Ya, nggak mesti. Tapi penting juga kita punya istri yang pinter loh. Jadi kadang-kadang yang baca buku itu istri. Kemudian kalau istri kan dia nggak bisa tahan kalau harus ngomong kan. Cerita. Dia kosakatanya banyak kan. Jadi dia nggak bisa tuh baca tanpa cerita tuh dia nggak bisa tuh. Jadi kadang-kadang dia yang baca buku dia yang cerita isi bukunya. Jadi kita dengerin aja itu juga bisa. Kadang kita baca buku sendiri gitu. Atau dia bilang ini ada buku menarik kita baca. Kebetulan istri saya juga suka buku sejarah dan buku politik. Jadi kita sharing. Dia duluan baca biasanya dia bilang ini buku ini menarik nih. Nah, kita baca habis itu. Gitu. Ada screenernya dulu. Ada yang screening dulu di awal gitu. Oke. Pesan Abang nih buat teman-teman di luar sana, para netizen yang suka mengkritik Bang Hasan kalau berkomentar. Saya nggak ada pesan buat yang kritik saya, nggak ada. Pantau aja media sosial saya kalau yang buat pengkritik saya, karena buat saya justru senang mereka datang, karena saya ngerasa itu objek dakwah. Orang-orang yang belum dipahami, punya pemahaman ini marah-marah di Instagram kita, marah-marah di channel YouTube kita, atau marah-marah di channel kita lah, di media sosial kita, ini objek dakwah ini. Semakin mereka penasaran dengan kita, ya kita semakin senang lah. Kan ada tantangannya sendiri berdakwah sama orang yang belum beriman ini kan ada tantangannya sendiri gitu. Berdakwah sama orang yang belum tercerahkan ini kan ada tantangannya sendiri. Kalau berdakwah sama orang sudah beriman tuh agak kurang tantangannya, agak kurang challenge-nya gitu. Jadi dengan adanya mereka kita sebenarnya juga terdorong untuk membaca lebih banyak. Kita terdorong juga untuk bikin analisis lebih komprehensif. Abang perhatiin nggak, kenapa kita cenderung emosian kalau di media sosial? Saya lihat komen-komen yang luar biasa, meskipun kadang banyak orang yang tidak tahu situasi yang sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi. Ya, karena mereka nggak tahu kan. Yang emosi-emosi ini kan karena memang bisa jadi hidup mereka lagi nggak mudah, lagi nggak gampang. Saya pernah cerita, saya buka kemarin di Total Politik, saya kasih lihat sama mereka beberapa orang yang maki-maki saya di DM di segala macam tuh saya DM balik. Saya bilang saya bernazar hari ini kasih sekian orang 500.000. Apakah Anda bersedia untuk jadi penerima nazar? Ini orang bosan maki-maki saya. Dia bersedia kasih nomor rekening. Habis itu terima kasih. Nanti saya kasih lihat capture-nya. Jadi bisa jadi hidupnya lagi susah. Hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Kita marah-marah balik sama mereka kan nggak akan jadi apa-apa. Itu alasan akhirnya bernazar itu apa, Bang? Nggak ada, itu iseng aja nazarnya. Kebetulan mau sumpah pemuda. Nggak tahu kadang. Buat ngetes aja. Sebenci apa dia dengan kita. Tapi nggak mau terima. Kalau benci banget sama kita kan dia nggak mau terima. Ini sama 500.000 aja lewat kan. Saya belum ngetes 100.000 lewat nggak ya. Berarti kan hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Jadi ini yang maksudnya dari sisi negara, pemerintah tentu harus PR-nya membuat hidup mereka lebih baik. Tapi dari sisi intelektual tuh jangan jadi kompor. Intelektual tuh harusnya bisa menjadi orang yang menyampaikan sesuatu, mungkin pahit. Tapi pahitnya itu pahit jamu. Suatu saat orang itu akan sadar.
Saya punya sering pengalaman. Ini paling banyak di stasiun kereta atau di bandara nih. Tapi ini hampir selalu kejadian. Jadi kalau saya di bandara, lagi nunggu, itu biasanya kan saya nggak mau lewat jalur VIP, saya jalur umum. Kalau lagi nunggu tuh selalu ada yang nyamperin tuh. Tiba-tiba nyulurkan tangan, perkenalkan diri, terus minta maaf. Serius Bang? Serius ini. Bang Hasan, iya, nama saya ini. Ya saya kan nggak kenal nama itu. Mohon maaf Bang, saya sering maki-maki abang dulu. Ya saya juga nggak tahu dia maki-maki yang mana, di yang mana, karena di prodi yang mana. Ya? Kita juga udah nggak tahu. Saya minta maaf Bang katanya. Saya pikir-pikir ternyata abang benar katanya. Ya maksud saya itu sudah kebahagiaan. Dan ini nggak cuma sekali 2 kali, ini 20-an kali nih begini. Saya tulis Bang, saya pernah nulis kritik panjang soal abang. Ya saya juga nggak tahu, mungkin saya juga nggak baca. Tapi ini kejadian sudah sering sekali. Jadi makanya buat saya nggak akan menyerah sama sebuah kebenaran versi viral. Terus kita ngerasa salah itu. Gara-gara yang berbeda dengan kita viral, banyak pendukungnya, terus orang itu merasa benar, dan terus saya ngerasa salah, saya nggak akan nyerah itu. Karena kita akan berdiri pada kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu hanya bisa disanggah dengan argumentasi, bukan dengan tepuk tangan. Makanya kemarin banyak yang ngebully, marah-marah soal itu, saya nggak akan menyerah itu dan menganggap saya salah gitu. Kecuali ada argumen yang bisa bisa membuktikan bahwa saya lagi posisinya salah. Kebenaran objektif itu hanya bisa disanggah dengan argumen. Bukan dengan tepuk tangan. Bukan dengan kata-kata makian. Terus karena dibaki, terus kemudian kita mohon maaf saya ngerasa salah. Enggak. Kalau kita goyang gara-gara itu, selesai kemudian kebenarannya nanti semua kebenaran akan versi tepuk tangan aja. Dia akan merasa benar begitu banyak tepuk tangan buat dia. Gitu. Dan itu nggak bagus buat kehidupan sosial kita. Nggak bagus buat kehidupan sosial. Apalagi di tengah gelombang teknologi informasi, yang semua informasi itu cuma pendek-pendek. Informasi pendek-pendek itu menyebabkan brain rot. Pembusukan otak. Orang nggak bisa mikir dalam. Yang terbiasa dengan informasi pendek-pendek itu nonton film 1 jam aja udah nggak sanggup. Karena pola kerja memorinya jadi terganggu. Nah, yang sering marah-marah tuh yang tadi nonton tayangan pendek-pendek itu tadi, sumbunya ikut jadi pendek. Dia nonton tayangan lama aja emosi dia. Nonton film agak lama aja dia nggak tahan lagi, emosi dia. Jangankan terhadap argumen kita yang berbeda dengan dia, nonton film yang netral aja, dia bisa marah tuh. Ya, itu yang kita hadapi. Nah, saya mendorong semakin banyak intelektual itu bukan jadi kompor. Bukan jadi pemantik kebencian. Tapi jadilah orang yang memberikan pemahaman yang berimbang. Persoalan orang nanti setuju nggak setuju, itu urusan orang itu lah. Ini pesan buat intelektual aja ya. Kalau buat netizen saya nggak ada pesan. Kalau buat intelektual tadi ya. Kalau buat netizen, semakin Anda nggak suka sama saya, pantau aja. Karena di sana banyak pencerahan buat Anda. Gitu. Emang banyak intelektual yang tidak... Banyak sih enggak, tapi adalah satu. Ada beberapa lah ya? Ada 1-2. Oke Bang, terima kasih banyak. Semoga mencerahkan dan bikin terang ya. Semoga bikin terang. Dan nontonnya utuh nih. Iya, nontonnya utuh nih. Kalau Anda pengen jelas, nontonnya utuh. Nah, yang brain rot nggak sanggup nonton utuh. Dia cuma sanggup nonton clipper-clipper aja. Gitu. Nonton utuh biar kita juga komprehensif melihat suatu peristiwa dengan sudut pandang yang jelas. Bang Hasan, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman, demikian Bikin Terang kita hari ini. Sampai ketemu di Bikin Terang selanjutnya. Bye-bye.